Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Ya, mari kembali saya pagi ini mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 31 sampai yang ke-33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang hidupmu. Tentang apa yang kau harus makan. Apa yang kau pakai. Apa yang kau minum. Artinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya, dasar manusia. Ya makan, minum, pakai kan gitu ya. Semuanya itu dicari semua bangsa-bangsa di dunia. Ya, bahkan seringkali orang berkata, ditanya kerjaannya apa? Ya sekedar untuk mencari sesuap nasi. Aneh juga jualan nasi. Ketika ditanya, jawabannya mencari sesuap nasi. Ya, seringkali gitu ya. Orang dunia carinya apa? Cari untuk hidup, untuk keperluan hidupnya. Tetapi perhatikan, semua itu memang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu perlu semua itu. Kamu perlu makan, minum, pakaian. Itu semua Tuhan tahu. Karena itu, kalau engkau ingin supaya semua yang kau perlukan itu tercukupi dalam hidupmu, ya, kita harus berbeda dengan dunia. Dunia jungkir balik, kerja keras untuk mencari kebutuhan hidupnya itu. Tetapi kita agak berbeda. Berbedanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah dulu Tuhan. Ya, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka semuanya itu, makan, minum, pakaian akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita bukan bersusah payah untuk cari ya kebutuhan kita ini, makan, minum, pakaian ini. Tetapi cari Tuhan. Maka makan, minum, pakaian dicukupkan Tuhan. Bukan tidak bekerja loh. Engkau tetap bekerja. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, mengutamakan ya Tuhan, maka semuanya, semua usahamu diberkati. Sehingga engkau bisa mencukupi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu. Nah, jadi artinya fokus kita berbeda. Fokus dunia cari uang, cari ini, cari itu. Kita cari Tuhan.
Ya, utamakan Tuhan. Maka semua yang kita perlukan, Tuhan yang nambahkan. Tuhan yang akan memberikannya. Jemaat dikasih Tuhan. Kadang-kadang orang berusaha cari gimana supaya usahanya berhasil. Kalau kita mau berhasil, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala usaha kita diberkati Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya hidup berkemenangan. Hidup diberkati, bahkan jadi berkat. Jemaat dikasih Tuhan, mari. Ya, jadi kita harus berbeda dengan dunia. Utamakan Tuhan. Ya, jangan menunda-nunda, apalagi ketika Tuhan memanggil engkau, jangan nanti-nanti. Ya, apalagi ini hari Minggu, utamakan Tuhan, utamakan ibadah. Lah, kalau Minggu bisnisku rame, kalau engkau mengejar dunia, maka engkau tidak akan pernah puas. Tetapi kalau engkau mengejar Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan memberkati secara berlimpah. Jemaat dikasih Tuhan, memang cara berpikir kita harus berbeda dengan dunia. Walaupun semuanya hampir sama, artinya apa? Yang diinginkan semua terpenuhi. Apa yang kita butuhkan? Manusia hidup butuh makan, minum, pakaian. Ya, itu kebutuhan. Dan Tuhan memikirkan semuanya itu. Tuhan menyediakan semua itu. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, hari ini jangan lupa, ayo utamakan Tuhan. Sembahyang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Dengan engkau mengutamakan Tuhan, ada blessing yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu jangan pernah mengabaikan. Jangan nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan Tuhan. Tapi utamakanlah Tuhan. Jadi kalau engkau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupmu, maka Dia, Tuhan yang adalah sumber berkat, yang akan memberkati hidupmu. Usahamu diberkati, keluargamu diberkati, perekonomianmu diberkati, pelayanan juga diberkati kalau mengutamakan Tuhan. Ya, jadi fokusnya mengutamakan Tuhan loh ya. Jadi kejar Tuhan, artinya beri waktu yang terbaik buat Tuhan, kerjakan sesuatu untuk engkau boleh istilahnya berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan, terhubung secara pribadi dengan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau ingatkan kembali untuk kami mengutamakan Engkau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang kami perlukan, apa yang akan kami makan, minum, pakai, Engkau Tuhan tambahkan itu bagi hidup kami. Engkau berikan itu bagi kami. Segala usaha, segala apa yang kami kerjakan, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun juga, ketika kami mengutamakan Tuhan, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, menyerahkan hidup kami hari ini, aktivitas kami, ibadah kami, pelayanan kami, semua dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.